alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua memiliki hati yang bersih, karena semua yang kotor itu tidak nyaman. Pikiran kotor, perkataan kotor, telinga kotor, gigi kotor, apapun yang kotor dibuat tidak nyaman. Nah, salah satu di antara kunci membersihkan hati adalah husnudzon. Ada husnudzon, berbaik sangka, ada su'udzon, berburuk sangka. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Wahab LC. Itu ilmu penting sekali. Banyak di antara kita yang sholat tapi kurang paham ilmu sholat. Mudah-mudahan nanti berseri sebelum acara AA beliau memberikan materi tentang sholat ini dengan lengkap, sehingga kita bisa menjalankan, melaksanakan, mendirikan sholat dengan baik. Ada 3 tingkatan husnuzon. 1, husnuzon tertinggi, terpenting adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Sahih Bukhari, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, aku bersamanya ketika dia mengingat padaku. Jadi Allah bersama kita kalau kita sedang zikir, sama dengan ayat fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Yang kedua, husnuzon kepada orang yang beriman. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan suka ngorek-ngorek, menyelidiki, serba ingin tahu aib kesalahan orang lain, dan jangan menggunjing, menceritakan keburukan orang lain di belakang, bergibah. Sukakah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu engkau merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dan yang ketiga adalah berprasangka baik kepada diri sendiri. Lanjut, apa kabar hadirin? Sudah berapa lama tidak jumpa ini? 1 bulan, 2 bulan? Ada orang tua santri kah? Mana orang tua santri? Coba. Di sini hampir 1000 nih santrinya. Berarti orang tuanya 2000, ya. Kecuali di pondok yatim. Ada tetangga, Cung, tetangga? Alhamdulillah tetangga banyak. Yang lain siapa ini? Kurang jelas begini. Ada yang baru pertama kali datang ke Eko Pesantren, Cung, yang the first time. Waduh, alhamdulillah. Bagaimana, nyaman tidak? Sebentar lagi ini mau kita buka sehingga nanti menjadi sangat lapang ke depan. Masya Allah, tamannya sedang dibuat. Jadi sholat itu nanti bisa lihat bunga, jadi tidak khusyuk ya. Baik Bapak Ibu yang budiman, jadi yang membulak-balik hati ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang paling mahal dalam hidup ini adalah tenang. Huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Nah, salah satu kunci hidup tenang adalah husnudzon kepada Allah. Karena Allah tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Surat Al-Mulk ayat 13. Mau engkau zaharkan, wa asiru, mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau keraskan, Allah tahu isi hati kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Seperti sekarang ini Allah lagi menyaksikan kita, Allah mendengar apa yang terucap, Allah tahu apa yang ada di hati, semuanya diketahui. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan bagi orang yang berbaik sangka sesuai dengan prasangkanya. Jadi kalau prasangka kita baik, kebaikan itu ya mah Allah mah gampang bagi Allah melunasi hutang saya. Dilunasi kapan lunasnya ya, mah lunas ya. Jadi enggak lunas. Kapan kamu nikah? Insya Allah pada waktu yang paling tepat menurut Allah. Sudah ada belum calonnya? Ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sudah tahu belum? Belum, tapi Allah yang ngatur. Yakin dan Allah tahu. Kamu kapan menikah? Wara-wara jodoh itu kehese. Itu aja yang terjadi. Hati-hati hadirin. Prasangka kita kepada Allah itu dijanjikan oleh Allah akan kembali kepada kita. Seperti apa contoh berprasangka baik kepada Allah? Sakit. Ketika sakit, gimana kamu sakit? Alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kenapa Allah menakdirkan kamu sakit? Satu, supaya saya bisa berguguran dosa. Banyak dosa saya yang tidak tertebus, mudah-mudahan sakit ini bisa menggugurkan dosa. Dua, mudah-mudahan dengan sakit ini Allah memberikan pahala yang tidak terkejar oleh sholat saya, oleh tahajud, oleh saum, tapi pahala dari sakit ini akan tinggi. Dengan sakit saya bisa istirahat, seperti kemarin saya sakit, alhamdulillah bisa istirahat, nggak ada yang maksa ceramah, ceramah ya, enggak, gara-gara sakit sesehatnya aja gitu. Biasanya mah 10 menit aja, iya ceramahnya 10 menit, kesananya 3 jam. Dengan sakit Allah memberikan kesempatan kita evaluasi diri. Oh, saya sakit lambung kemarin gara-gara salah makan obat, luka lambungnya, jadi sering gembung. Saya pikir kenapa saya begini, saya ingat dosa saya, kalau ketemu yang perutnya besar saya suka diadu, gitu, perut rata tapi suka ngeganggu orang yang gendut. Jadi oleh Allah dikasih aja sekarang ada gembung. Minta maaf kemarin saya sama yang ditongin itu, punten ya, saya tidak akan ganggu perut itu lagi. Takut gembung hadirin, ternyata mudah bagi Allah. Ujub punya perut 6 pack, kasih aja 1 pack atas atau sigman ya. Jadi ada hikmah evaluasi. Selama sakit kita bisa tahu orang-orang yang sayang ke kita lebih, yang merawat ya, ada yang merawat keheul, ada yang merawat tulus. Oh iya, sok dah ketrum ada, tapi kemanehna deui maneh deui tapi ada yang nyuapinnya tulus. Asli hadirin, waktu sakit tuh cinta tuh nampak. Oh iya, apalagi kalau misalkan lebih dari 1 titik-titiknya ya. Apa? Anak hadirin.
Itu akan nampak siapa yang paling cemas kita sakit, siapa yang paling gigih merawat, itu akan ketahuan. Dan merawat orang sakit mah kadar cinta. Ibu kalau anak sakit lebih hebat ngurusnya daripada bapak. Cek bapak mah ya sok diobati bu, ibu yang obatin, dikerok, diselimutin, dikompres. Ibu lebih sayang ke anak daripada ngaku. Ya saya mengaku. Nah pada waktu sakit mungkin Allah memperlihatkan sahabat-sahabat sejati kita, dan memperlihatkan pula siapa yang paling telaten ngurus kita. Dengan sakit Allah mendatangkan ilmu tambahan. Saya jadi tahu tuh Pak, ilmu tentang lambung sesudah sakit, karena diobati oleh profesor ahli lambung. Dijelaskan, oh lambung teh begini, kalau makan obat luka begini. Kenapa ada orang yang makan obat asam urat hilang sakitnya tapi langsung mati ya? Karena ternyata hasil diperiksa lambung yang jebol itu gara-gara obat asam urat yang sembarangan, menghilangkan sakit tapi ngejebolin lambung. Jebol, kalau tidak dioperasi 92% meninggal, kalau dioperasi 50% meninggal, kata dokter bedah yang suka ngoperasi tambah lambung. Itu teh penyebabnya pada umumnya sakit rematik, sakit asam urat beli jamu. Ieu mah paten ya jamu teh. Sekali diminum hilang memang sakitnya, karena itu obat penghilang sakit yang sangat keras. Nah, dengan begitu tahu, oh kemarin urat rada kaku karena kurang olahraga, makan obat anti sakit pelenung. Sekarang tahu, oh jadi sakit itu adalah salah satu cara Allah ngedidik kita untuk mengenal tubuh kita. Sakit itu doa kita seperti doa malaikat. Makanya kalau sakitnya jangan jelek doanya, doa yang bagus kepada banyak orang. Karena sakit itu doanya seperti doa malaikat, mustajab, luar biasa. Jadi jangan suudon kalau sakit-sakit juga bagi-bagi rezeki dengan dokter, perawat, pabrik obat. Sadar bahwa kalau sakit mah kita pasti bayar, ya kan? Masih ingat ilmu kebun binatang? Ke kebun binatang bayar 50.000, nggak ada yang mau masuk. Diturunin harganya 20.000, nggak ada yang mau masuk. Akhirnya digratiskan, masuklah ke kebun binatang. Nah, kunci aja pintunya oleh pengelola teh, singa aja dikeluarin satu. Wah, lalu umpatan teh mau keluar, kenapa dikunci? Boleh keluar asal bayar. Berapa? 500. Ya bayar. Begitulah. Sama sakit juga. Suruh sedekah mah berat. 10.000, 100.000 sedekah tuh berat. Kelepek sekali penyakit 5 juta keluar. Kemarin saya di opname 5 hari, sehari 8 juta. Tapi udah dibayar oleh dokternya ya. Rawas tapi alim ya. Dokter teh baik, harusnya dokter teh semuanya gitu. Ya beliau yang meriksa, beliau yang ngobatin, beliau yang bayar. Tetep nggak mau lagi. Jangan pengen ya. Ini ada amputasi gratis, asik. Lanjutkan. Jadi husnuzon di balik sakit itu banyak karunia. Makanya jangan mengeluh sakit, karena mengeluh tidak ngobatin apa-apa. Orang yang ridho kepada takdir Allah, faman radiya falahu ridho, Allah pun ridho kepada dia. Kalau kita tidak ridho kepada takdir, maka Allah pun murka. Pilihan kita ridho. Supaya ridho adalah berbaik sangka. Tubuh ini milik Allah, sesuka Allah saja berbuat, dan Allah tidak pernah berbuat zolim kepada kita. Ada kalanya sehat,
ada kalanya sakit, dan sakit itu lebih sedikit daripada sehat. Coba sakit gigi, sabar atau syukur? Yang gini-gini aja susah jawabnya. Sakit gigi sabar atau syukur? Saya tahu saudara mikir apa. Nyebut sabar takut salah, ya kan? Nyebut syukur takut sakit, ya kan? Untuk yang sakit sabar, untuk yang tidak sakit syukur. Banyak yang sakitnya, banyak yang tidak sakitnya. Yang sakitnya cuma satu, yang tidak sakit gigi, lidah, lak-lakan, hidung, mata, kepala, pundak, lutut, kaki. Harusnya mah banyak syukurnya sakit gigi, benar? Sakit gigi, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Untung cuma satu, gitu. Usus buntu, sabar atau syukur? Untung yang buntunya aja. Coba sakit usus 12 jari, usus halus, usus besar, ini usus buntu, tetap nggak mau ya. Jadi kalau kita ditimpa sakit, sing ridho dan berbaik sangka. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Surat Yunus 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah memberikan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Jadi kita ke dokter mah ikhtiar ya, amal soleh. Dokternya sama, obatnya sama, cara pengobatannya sama, sembuhnya pasti beda-beda. Sebab yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, bukan cara. Yang menyembuhkan adalah Allah. Gimana nih? Udah berobat ke sana sini, tenang aja. Baru saya dengar dari Kang Dudu yang suka mijit, itu ada orang yang jatuh lalu dia sampai tunadaksa tapi tidak mengeluh, padahal ibunya sakit, bapaknya tidak ada, kakaknya hilang ingatan, adiknya tidak mampu, tapi dia tidak berkeluh kesah. Nah, inilah berbaik sangka kepada Allah. So, apalagi yang menimpa, kita coba baik sangka ke Allah. Cung, apa? Ini teh wajah banyak masalah. Ayo apa? Kehilangan apa? Nyawa atau apa? Kehilangan dompet. Ciri-ciri mau punya dompet baru, mau punya KTP baru. Nih Pak, ada kejadian di Mekah, dari Madinah ke Mekah, hilang koper satu, tapi si ibu ini enggak ada mengeluh sama sekali. Aduh, koper saya nggak ada nih. Oh dicari Bu, nggak ketemu, nggak apa-apalah. Mungkin Allah menginginkan supaya saya nggak banyak pikiran, karena koper itu oleh-oleh. Udahlah, rezeki mah nggak akan ketukar. Jadi tetap tenang. Saya sekarang mah nggak capek mikirin belanja. Apa yang terjadi Pak? Kami para jamaah patungan, beli koper yang sama, beli isi yang sama. Pada waktu dari Mekah mau ke Jeddah, mau pulang, ketemu koper si ibu teh 2 sekarang itu. Ini kisah nyata. Si ibu mah senyum-senyum, tapi sama aja tuh, hilang senyum, waktu ketemu juga tetap senyum. Allah mah gitu. Di PHK syukur, dan gak akan langsung mati gara-gara PHK. Cuma memindahkan pintu rezeki. Kenapa ya saya di PHK? Boleh jadi Allah tidak menghendaki saudara kerja di sana karena ibadah jadi rusak. Mungkin di tempat pekerjaan kurang barokah rezekinya, tidak begitu halal. Mungkin di tempat pekerjaan lingkungannya tidak baik, membuat akhlak ke bawah jelek. Atau mungkin Allah mau memberikan nikmatnya wirausaha,
Tapi saya jadi mantap, mantap teh makan tabungan. Tabungan saya habis, sekarang manset. Manset tuh makan aset. Motor dijual, HP dijual, jaket dijual. Jadi saya serba sederhana. Mungkin Allah menghendaki kita di reset, di nolin lagi rezekinya supaya tidak tersentuh oleh yang haram-haram dan subhat-subhat. Jadi diambilin tuh, yang motor dibeli dari uang haram, habis. HP dibeli dari uang tidak halal, habisin oleh Allah. Dan tetap dicukupi. Dijauhkan dari ujub, yang biasanya HP bagus gampang lihat yang porno-porno, sekarang HP jadul nggak kelihatan. Yang tadinya suka banyak uang beli barang-barang maksiat, barang-barang yang tidak ada manfaatnya, bahkan jadi ujub, dibikin oleh Allah, nggak sanggup beli, ketutup jalan untuk berbuat mewah-mewah. Benar? Dan tidak penting banyak uang, yang penting mah tiap perlu, bukan ada, cukup. Dan uang itu tidak harus kelihatan. Nanti pas mau beli ini, tiba-tiba ada yang traktir, anak mau sekolah dapat beasiswa, pas ke dokter, dokternya yang bayarin. Coba mau naik motor, nggak ada motor, ada temen lewat, saya mau ke pengajian, ikut saya. Siapa yang ngatur? Kalau bukan Allah. Udah ikut pengajian, hari ini saya ulang tahun, sok pangmayarkeun, gitu. Harusnya dia yang traktir. Hadirin, Allah yang ngatur. Tenang, berapa banyak yang di PHK asalnya kecewa, tapi sekarang dia bersyukur karena dia bisa mandiri, dapat rezeki yang halal, leluasa bekerjanya. Coba saya nanya, batal menikah baik atau buruk? Menjelang menikah batal baik atau buruk? Yang jawab anak kecil. Husnuzon, jauh lebih baik batal menikah sebelum ijab kabul daripada batal sesudah semalam, ya. Kenapa ya batal menikah? Karena bukan jodohnya. Tapi saya udah minta ke Allah. Ibu minta apa? Saya minta menantu yang soleh. Siapa tahu yang ngelamar itu tidak cocok dengan yang kriteria terbaik menurut Allah untuk anak ibu. Jadi batal nikah tuh boleh jadi karena doa ibu. Saya nggak ngedoain batal. Doanya apa? Minta menantu yang soleh. Nah, yang mau nikah ini nggak soleh, jadi dibatalin. Mengerti? Rada berat ini mah. Sieun batal betulan, hadirin. Bu, Pak, siapa tahu Allah akan memberi yang lebih baik. Benar? Berbaik sangkalah kepada Allah. Dihina baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Nabi aja yang mulia ada yang menghina, masa kita yang hina betulan tidak ada yang menghina? Yang jelek itu menghina atau bersikap hina, itu yang jelek. Nih punten, saya udah nyobain dihina rame-rame, dipuji rame-rame udah, dihina rame-rame, jadinya kembali ke Allah gara-gara dihina. Itulah sebabnya saya tidak ngambek. Tenang. Tidak ngambek sama media yang menghina. Dah rugi. Nih, sebelum dihina masjid ini nggak jadi. Sesudah dihina jadi masjid. Sebelum dihina sekolah di Eko nggak ada. Sesudah dihina daftarnya juga inden sekarang kesini, kan? Dulu waktu zaman dipuji-puji, Darut Tauhid mah sederhana. Orang datang tuh karena penasaran aja, mau ketemu dengan Agim, pengen dipotret. Pas heboh dirobek potretnya. Sekarang disambung lagi. Hese ayeuna dipotret jeung si Agim teh.
Tasnya baheula disambung, esok sambung deui. Makanya jangan pipiluan. Kenapa saya yang ditakdirkan punya jodoh, ibu yang uring-uringan? Kenapa? Ya karena nggak milih saya. Saya tahu alasannya, karena takut ditiru oleh suami, ya kan? Padahal suami ibu mah nggak usah diajarin juga udah ngerti, dan mungkin udah duluan, cuma ibu nggak tahu. Enggak lah, tenang ibu, takdir mah nggak ada yang ketuker. Aduh, bapak senyum-senyum, apa nggak jelas pisan senyum apa itu pak? Mau berguru tapi kurang keberanian. Lanjutkan. Dihina tuh buat evaluasi diri. Dihina tuh untuk melepaskan Tuhan-Tuhan yang selama ini melekat di hati. Banyak kebaikan yang Allah berikan lewat penghinaan. Banyak orang yang jadi dekat dengan Allah karena kepahitan. Betul nggak Bu? Saya juga bukan pernah ya, beberapa kali mendengar ibu-ibu jadi solehah gara-gara suaminya lincah. Ibu, saya tahajud sekarang tiap malam. Dulu mah nggak tahajud. Sesudah suaminya lincah lagi, baru ibu ngajerit, ya Allah, tolong. Jadi rajin ngaji. Yang dulu mah ratu WA, sekarang ratu Quran. Jadi jarang ngobrol sia-sia. Ibu harusnya berterima kasih sama suami yang lincah lagi, yang jadi jalan ibu jadi solehah. Ibu, oh ya, ya pengajian teh kacau ya mah. Serius. Berapa banyak yang dianggap kepahitan tapi jadi kebaikan. Dalilnya Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Berbaik sangkalah ke Allah. Ayo, apalagi cepetan ini. Husnuzon ke Allah apa coba yang dianggap pahit-pahit dalam hidup? Cepat, jangan bikin saya emosi. Ayo, apa Pak? Hutang. Ada yang punya hutang? Rasain ya, nyesek punya hutang teh. Makanya tobat. Kenapa ya saya menderita punya hutang? Hutang teh ada hutang produktif, ada hutang konsumtif. Saran saya sih kalau buat konsumtif mah jangan. Pengen baju bagus nyicil. Padahal baju bagus supaya dipuji orang. Padahal yang muji nggak pernah bantuin cicilannya. Ya, ini ada apa buat makan, alat masak canggih, beli nyicil 24 bulan. Mau masak apa? Paling nggak ubi lagi. Nyicilnya yang enak. Nah kalau itu penderitaan, gimana caranya supaya saya cepat lepas dari penderitaan? Ya dilunasin. Gimana ngelunasinnya? Ya dijual. Dijual nanti harganya murah. Nggak apa-apa. Lebih baik tidak ada barang, tidak nyicil, walaupun nggak untung uang, daripada nyicil menderita tiap bulan. Halo? Jelas tidak nih? Sekarang bapak nyicil mobil, nyesek. Tiap bulan teh nyesek, leng. Mending kan yang nggak punya mobil tapi tidak nyesek, betul? Ini serius Pak. Banyak orang yang maksa-maksain diri
beli sesuatu bela-belain nyicil demi gaya. Buat apa gaya kalau menderita? Teu gaya henteu. Just the way you are. Teteh gaya hadirin. Ayo, apa yang cobaan hidup yang membuat nyesek? Kita coba bahas untuk husnuzonnya. Allah ngegorowok gitu. Tenang. Jodoh. Ah, gini ibu-ibu nu teriakna. Mewakili ya Bu ya. Ibu sudah punya anak 7. Sekarang masalah jodoh buat siapa? Buat ibu, buat anak. Kan? Oh, buat ibu. Kenapa ya Allah belum menakdirkan kasih jodoh? Jomblo itu bukan keinginan kita, itu keinginan Allah. Nggak ada orang menikah kecuali Allah yang menikahkan. Tapi saya wajahnya jelek, tong ngahina Allah. Tidak ada yang jelek ciptaan Allah, ya hanya nggak cocok dengan keinginan, itu aja kan. Ayongna mencenet, iya ngan irung wungkul nu mencenet. Halo, Bu, Pak, apakah ada kaitan wajah dengan jodoh? Tidak. Atau kalau yang cakep aja nikah, kita siapa jodohnya? Hah? Gening model kita yang pas-pasan, pas dilihat mual, tetap ada jodohnya ya kan? Halo? Jangankan yang begini, yang lumpuh, ada jodohnya. Allah yang ngatur, bulat husnuzon, yang ngatur jodoh itu adalah Allah. Apakah jodoh berkaitan dengan usia? Jawab. Saya saksi nikah kemarin di Jakarta. Lelakinya usia 76, istrinya 66. Coba itu, meni sweet memory. Saya juga nggak habis pikir. Ya kumaha bobogohanan kasepuhan kian. Asli itu hadirin. Jodoh mah nggak ada kaitan dengan umur. Jadi jangan buruk sangka, aduh saya sudah menjelang 40 belum dapat jodoh. Pasti ini ada kebaikan di sini. Mungkin supaya lebih asik dengan Allah. Karena kalau udah punya suami dapat amanah, kalau punya anak dapat amanah. Ini mumpung belum bisa berbakti ke orang tua maksimal, bisa beramal ke orang lain tanpa harus minta izin suami, dan belum ada suaminya, benar? Bisa ngapalin Quran, tahajud bisa anteng, nggak ada yang ngeganggu. Banyak hikmahnya asal berbaik sangka. Tapi saya malu oleh teman-teman. Kenapa malu oleh teman? Nggak ada urusan. Kalau ditanya, kamu udah punya anak belum? Saya belum punya anak. Suami? Belum. Kamu belum nikah? Belum. Nggak malu? Apa yang harus malu? Saya kan milik Allah, terserah Allah. Belum tentu jadi kebaikan saya diberikan jodoh. Berapa banyak yang nikah dan lebih sengsara daripada yang belum nikah. Benar? Nih sering yang konsultasi, yang cakep-cakep tuh belum tentu bahagia. Ada suami biasa-biasa, istrinya cantik sekali, tertekan. Saya disangka supir wahe, cicing tenang. Supir teh baik, profesional. Suka dianggap yang ini suaminya kayak kecewa orang lain terhadap wajah saya teh. Ada lagi yang suaminya ganteng, enak waktu nikah, keren. Suami ganteng, stres pacaran, suami tinggi. Udahlah hadirin, minta ke Allah ya. Kalau belum dapat jodoh, tetep we anteng ke Allah. Yang penting mah bukan dapat jodohnya, yang penting mah dekat dengan Allahnya. Dan bahagia mah bukan karena sudah ada jodoh. Bahagia tuh karena dekat dengan Allah.
baik punya jodoh maupun tidak punya jodoh, asal dekat dengan Allah bahagia. Jelas hadirin? Jelas Bu? Ibu, anak ada yang belum menikah? Sudah semuanya? Nah, atau ibu masih mempermasalahkan jodoh? Buat siapa lagi? Buat ibu? Han? Incu. Oh, anak sudah punya jodoh semua, sekarang mikirin jodoh incu. Bagus ya, nggak ada habisnya ya ibu mah. Punya anak enak mikirin jodoh incu, bayangkan. Jarang kita malah laki memikirin jodoh incu, malah pengen sama incu orang di sebelah si bapak. Ada apa lagi yang mau didiskusikan tentang husnuzon? Bencana, oh, bencana seperti yang terjadi di Banten kemarin, pasti ada kebaikan bagi yang soleh. Meninggalnya itu syahid, itu kegulung air, tenggelam itu syahid. Tertimpa bangunan itu syahid. Susah cari syahid. Saudara coba, nggak usah ya, dijebur ke laut kalau belum waktunya meninggal, ditolong. Kan pernah lihat itu, ada yang mau tenggelam, tolong, nggak ada yang berani. Tiba-tiba seorang bapak-bapak kejebur, langsung tolong, selamat. Wow, semua tepuk tangan menyalamin. Sia tadi ngadorong orang itu. Jadi tidak niat nolong si bapak teh anu dijongklok. Tapi karena memang takdirnya harus selamat, maka yang dijongklok ternyata yang jago berenang. Susah dapat syahid itu hadirin. Makanya husnuzon, yang meninggal dalam keadaan kebaikan syahid. Bagaimana itu bangunannya hancur, siapa tahu Allah nanti akan memberikan bangunan yang lebih disyukuri. Mungkin yang ada sekarang kurang disyukuri, nanti Allah buatkan yang lebih disyukuri. Orang yang sudah nyobain hidup di tenda, dikasih rumah sederhana saja syukur. Orang yang tidak punya apa-apa, dikasih makan sedikit saja syukur. Tapi orang yang sudah dikasih banyak, dikasih sedikit aja kecewa. Coba anak yang biasa bekal ke sekolah 100.000, suatu saat dikasih bekal 10.000. Hah? 10.000? Cukup buat apa? Coba yang nggak pernah punya bekal, suatu saat dikasih 10.000. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Boleh jadi dengan berbagai bencana itu membuat kita hidup tersisa ini jadi ahli syukur. Yang biasanya enggak kita syukuri rumah, keluarga, enggak disyukuri kendaraan, tapi ketika diambil dulu oleh Allah, maka sekecil apapun karunia disyukuri. Benar? Nah, itulah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, silakan. Kita potong-potong ya ceramahnya, karena saya nggak boleh terlalu capek, kata dokter. Tanya dulu. Silakan, tentang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menjawabnya begini, pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita? Dari seumur hidup ini seminggu aja gitu Allah berbuat zolim ke kita, pernah tidak? Jawab. Sehari saja? Sejam? Misalkan sejam ibu nggak diurus oleh Allah, jantung nggak didetakkan, nafas enggak. Semenit? Setiap saat kita ini dalam karunia Allah yang tiada bertepi. Ini duduk begini tuh karunia tuh luar biasa. Telinga bisa mendengar, otak bisa berpikir, mata berkedip, mulut, nafas otomatis ya, jantung berdetak, belum lagi makanan diolah ke sini, darah. Oh, ini setiap saat diurus.
ada yang mau buang angin, miring-miring dikit, pas ada yang lucu, tes dia keluar. Itu teh karunia. Nah, ini kesempatan ketemu. Saya bisa lihat dari sini yang miring-miring langsung cerah hadirin. Gimana itu? Susah ngeluarin kalau nggak ada pertolongan Allah, Pak. Benar? Nih ngangguk begini tuh nikmat ini, nggak gampang ini, Pak. Ngangguk ini otot ini narik kendor coba narik, nggak bisa bangun lagi, repot. Nah ketawa ini nikmat, berarti pendengaran normal dan real time masuk ke telinga. Aduh lucu ya si A, kamu harus ketawa sekarang juga. Angkat. Itu susah loh Pak untuk ketawa. Itu paru-paru harus memompakkan udara, pita suara harus mengecil dan dicocokkan. Kalau nggak cocok, kan jadi jelek hadirin. Ini ngangguk-ngangguk. Coba kalau telat aja mendengarnya sekarang, ketawanya nanti pas diangkot. Atau nggak bisa berhenti. Capek. Kenapa berhenti? Ini setiap saat nikmat. Jadi kalau hidup bisa syukur aja, oh udah nikmat. Ya, pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Mana. Ya silakan. Halo A. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A nyari ini di Payuneut. Iya Bu. Iya A. Alhamdulillah senang sekali melihat A sudah sehat kembali. Alhamdulillah. Maaf ya A, saya tidak nengok karena nggak tahu A dirawat di mana. Memang dirahasiakan. Nengok juga jadi masalah nanti. Iya betul A. Cukup mendoakan, alhamdulillah A udah sehat. Alhamdulillah. A sekarang naik daun lagi ya? Daun apa Bu? Di ELC subhanallah terus tampil AA menyejukkan hati. Terus di TV One sering banget AA tampil sekarang teh. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan bisa menyatukan pendapat umat yang berbeda ya A ya. Ya. Seperti AA menit terngiang-ngiang saya teh eta bencana akhlak. Tolong dijelaskan secara spesifik. Dan tadi asa udah terwakili saya TA si ibu tadi anu jodoh incuna Ari Abimah jodoh anak. AA boleh kalau mau AA ada putra ya. Aduh ya Allah ya Allah. Aduh, negara regang kia hadirin. Buat saya atau buat anak? Bukan, atau AA masih kurang. Aduh, siapa yang nyebut kurang? Ibu sendiri yang nawarin. Bukan. Tapi terangkung AA kalau mau nambah gimana gitu. Tapi sempat sebel, emang saya ngaku sempat sebel sama AA. Ya. Tapi enggak dirobek, foto saya dengan AA sekeluarga tidak saya robek, karena saya tahu orang-orang yang menghina AA tidak tahu siapa AA sebenarnya. Saya pajang di rumah AA. Di rumah apa? Di rumah saya. Oh ya bagus. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya yaitu tadi satu pengen diterangkan mengenai bencana akhlak itu tadi ini asa resep gitu dengernya. Terus yang kedua, bagaimana sih cara berdoa kepada Allah untuk menantu ideal buat putri saya, baru lulus sarjana. Alhamdulillah. Barangkali pingin atau pengen punya besan yang soleh. Pengen punya menantu yang soleh seperti Agazi gitu kan boleh Gazi udah punya istri. Agaza. Doakan ya doakan biar memantaskan diri gitu. Aduh,
Ya udah gitu aja, Ya, visi iya, Bu, terlalu sudah. lama Ya, nanti sudah. AA stres. Sudah mulai ini juga stres, Bu. Asam lambung saya bisa meningkat ini. Itu sing damangnya aja. Dan mohon asa ibu tong sering teh nyarios mah. Mohon ke atas. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa membayangkan keadaan suaminya, Pak.